الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأخير من الدروس المهمة لعامة الأمة يتعلق بزيارة القبور، ولا زلنا في الدروس التي تتعلق بالميت تجهيزا وصلاة ودفنا. قال رحمه الله: 12 يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر الموت. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر، وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك. أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال وللنساء جميعا. هذا آخر ما تيسر جمعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. معاشر المستمعين الكرام، هذه المسألة 12 والأخيرة حول زيارة القبور. قال رحمه الله: يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. هذه الزيارة للقبور تعد زيارة شرعية لكونها وفق ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويستفيد منها الحي الزائر والميت المزور. فالحي الزائر يستفيد 3 فوائد. الأولى: تذكر الموت لما يترتب عليه من الاستعداد له بالأعمال الصالحة، للحديث الذي ساقه الشيخ رحمه الله: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. والثانية: فعله الزيارة، وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو يؤجر على ذلك. والثالثة: الإحسان إلى الموتى المسلمين بالدعاء لهم، فيؤجر على هذا الإحسان. وأما الميت المزور فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاء له والإحسان إليه بذلك، لأن الموتى يستفيدون من دعاء الأحياء. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pelajaran atau bagian terakhir dari pelajaran tentang penyelenggaraan jenazah. Dan ini juga merupakan bagian terakhir dari kitab yang sedang kita kaji ini. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah, pelajaran atau bagian ke-12 disyariatkan bagi laki-laki untuk menziarahi kubur, atau disyariatkan bagi laki-laki untuk sewaktu-waktu menziarahi kubur, untuk mendoakan mereka dan juga memintakan mereka rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping juga agar mereka mengingat tentang kematian dan setelahnya, yaitu kehidupan akhirat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zurul qubur fa innaha tudzakkirul maut." Ziarahilah kuburan karena sungguhnya hal tersebut mengingatkan kalian kepada kematian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan para sahabatnya apabila mereka berziarah kubur
untuk mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Semoga keselamatan bagi kalian penghuni kuburan dari kaum mukminin dan kaum muslimin, dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Semoga Allah merahmati orang yang telah mati di antara kita dan orang yang masih hidup. Adapun wanita, maka tidak disyariatkan bagi mereka untuk berziarah kubur, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur, dan juga dikarenakan ditakutkan ada fitnah dan kurangnya kesabaran mereka para wanita. Demikian juga tidak boleh bagi para wanita untuk mengiringi jenazah menuju kuburan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka untuk melakukan hal tersebut. Adapun salat jenazah di masjid atau di musalla, maka hal tersebut disyariatkan bagi laki-laki juga bagi perempuan. Ini apa yang bisa dikumpulkan oleh Syekh bin Baz. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian ke-12 dan bagian terakhir tentang ziarah kubur. Syekh bin Baz rahimahullah mengatakan disyariatkan bagi laki-laki untuk sewaktu-waktu menziarahi kuburan agar mendoakan mereka, memintakan rahmat, dan agar mengingatkan mereka kepada kematian dan kehidupan akhirat. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Zurul qubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Ziarahilah kuburan karena sungguhnya hal tersebut mengingatkan kalian tentang akhirat. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Ini adalah ziarah kubur yang disebut dengan ziarah syar'iyyah, ziarah yang sesuai dengan syariat, karena sesuai dengan apa yang diperintahkan dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang menziarahi kuburan, juga mayit yang diziarahi akan mendapatkan 3 faidah. Yang pertama, orang yang berziarah kubur akan mengingat kematian, dan hal tersebut akan membuat dia mempersiapkan kematian tersebut dengan amal saleh. Berdasarkan hadis yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, "Zurul qubur fa innaha tudzakirukumul akhirah." Ziarahilah kuburan karena sungguhnya hal tersebut mengingatkan kalian tentang akhirat. Faedah yang kedua, yaitu dengan berziarah berarti dia telah mengikuti sunnah yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia akan mendapatkan pahala karena hal tersebut. Faedah yang ketiga, ia telah berbuat baik kepada orang-orang yang mati dari kaum muslimin dengan mendoakan mereka, dan dia pun akan mendapatkan pahala karena doa tersebut. Adapun mayit yang dia ziarahi dengan ziarah syariah ini, maka dia pun mendapatkan faidah karena dia didoakan, dan orang yang mengunjunginya telah berbuat baik kepada mereka, karena sungguhnya orang-orang yang telah meninggal bisa mendapatkan faidah dari doa orang-orang yang masih hidup. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أما زيارة القبور من أجل دعاء أهلها والاستغاثة بها وطلب قضاء الحاجات منهم ونحو ذلك، فإن هذه الزيارة لا يستفيد منها الميت، ويتضرر بها الحي، فالحي يتضرر لأنه فعل أمرا لا يجوز إذ هو شرك بالله، والميت لا ينتفع لأنه لم يدع له وإنما دعي من دون الله. وقد قال الشيخ رحمه الله في منسكه: فأما زيارتهم لقصد الدعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم قضاء الحاجات أو شفاء المرضى أو سؤال الله بهم أو بجاههم ونحو ذلك، فهذه زيارة بدعية منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فعلها السلف الصالح رحمهم الله، بل هي من الهجر الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: زوروا القبور
ولا تقولوا هجرا. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها بدعة ولكنها مختلفة المراتب، فبعضها بدعة وليس بشرك كدعاء الله سبحانه وتعالى عند القبور وسؤاله بحق الميت وجاهه ونحو ذلك، وبعضها من الشرك الأكبر كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun menziarahi kuburan dengan tujuan untuk berdoa kepada penghuni kuburan, meminta pertolongan kepada mereka, meminta hajat dari mereka dan semacamnya, maka ziarah ini tidak bermanfaat bagi mayit, dan orang yang berziarah justru akan mendapatkan mudarat. Orang yang berziarah akan mendapatkan mudarat karena dia melakukan perkara yang tidak diperbolehkan, karena hal tersebut adalah bentuk kesyirikan. Dan mayit atau jenazah atau penghuni kuburan tidak mengambil manfaat karena tidak didoakan, bahkan dia yang diminta doa kepadanya. Berkata Syekh bin Baz rahimahullah dalam kitab mansaknya, kitab manasiknya, beliau mengatakan, adapun menziarahi kuburan dengan maksud untuk berdoa kepada mereka atau berdoa di dekat kuburan atau beriktikaf di sana atau meminta kebutuhan dari mereka atau meminta penghuni kuburan untuk menyembuhkan sakit atau meminta kepada Allah dengan jah mereka, dengan kedudukan mereka atau semacamnya, maka ini adalah ziarah bid'iyah, ziarah bid'ah yang mungkar, yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak pernah dilakukan oleh para salafus salih rahimahumullah. Bahkan hal tersebut termasuk hujur, perbuatan dosa larangan yang dilarang oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, zurul kubur wala taqulu hujra. Ziarahilah kuburan dan janganlah kalian mengatakan perkataan yang keji. Dan apa yang disebutkan di atas, di antaranya di samping dia merupakan bid'ah, akan tapi tidak semuanya sampai kepada derajat kesyirikan, seperti berdoa kepada Allah di dekat kuburan atau meminta dengan hak orang yang telah mati atau dengan jahnya, dengan kedudukannya atau semacamnya, ini termasuk bid'ah. Adapun jika berdoa kepada orang yang telah meninggal dan meminta pertolongan kepada mereka, maka ini termasuk kesyirikan. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية يرحم الله المستقدمين منا والمستاخرين. وهو في صحيح مسلم، وهو دعاء من جنس ما يقوله صلى الله عليه وسلم عند الصلاة على الميت من الدعاء والترحم والاستغفار. وأما قراءة الفاتحة عند زيارة القبور على روح الموتى فهو عمل لا أصل له في شرع الله، بل هو من البدع. ومع هذا تجد من الناس من يعمل بهذا الأمر غير المشروع ويترك أمرا مشروعا فيه نفع له ولموتاه، وهو أن يدعو للموتى بالمغفرة كما جاء في الحديث. Dahulu Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya apabila mereka menziarahi kuburan untuk mengucapkan Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallahu bikum lahiqun nas'alullaha lana wa lakumul afiyah yarhamullahul mustaqdimina minna wal mustakhirin. Yang artinya, semoga keselamatan atas kalian penghuni kuburan dari kaum mukminin dan kaum muslimin, dan sesungguhnya insyaallah kami akan menyusul kalian. Kami mohon kepada Allah dan untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Semoga Allah merahmati orang yang telah mati di antara kita dan orang yang masih hidup. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ini sama dengan doa yang diucapkan oleh Nabi SAW ketika salat jenazah, yaitu mendoakan mereka, memintakan rahmat dan memintakan ampunan untuk mereka.
Adapun membaca surat Al-Fatihah ketika menziarahi kuburan untuk ruh orang yang telah meninggal, maka amalan ini tidak ada dasarnya dalam syariat. Bahkan perkara tersebut termasuk bid'ah, dan kita dapati sebagian manusia melakukan hal tersebut padahal ini tidak disyariatkan, dan dia meninggalkan perkara yang disyariatkan, ucapan yang disyariatkan, yang diantaranya yaitu yang telah kita sebutkan, agar mereka mendoakan ampunan untuk orang yang telah meninggal. أما النساء فليس لهن زيارة القبور لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله زوارات القبور، وقوله زوارات ليس المبالغة بل للنسبة أي ذوات الزيارة، ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر، لأن المرأة أضعف من الرجل وسريعة الجزع والتسخط، وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك. فعن عطية رضي الله عنها قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. Adapun bagi para wanita, maka tidak disyariatkan bagi mereka untuk menziarahi kuburan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau mengatakan la'anallahu zawaratil qubur, semoga Allah melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Dan sabda beliau zawarat di sini bukan bentuk mubalaghah, bentuk superlatif, akan tapi yang dimaksud di sini adalah wanita-wanita yang menziarahi kuburan. Juga ditakutkan fitnah dari mereka, juga kurangnya kesabaran mereka, karena wanita lebih lemah daripada laki-laki dan mudah untuk menangis dan berteriak. أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال وللنساء جميعا، أي إذا جاءت المرأة المسجد ونودي للصلاة على الميت تقوم تصلي، فهذا أمر مشروع للرجال والنساء على حد سواء. قال الشيخ رحمه الله أما الصلاة على الميت فلم تنهى عنها المرأة سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى، وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده صلى الله عليه وسلم مع النبي وبعده. Adapun salat jenazah di masjid atau di musalla, maka hal ini disyariatkan bagi laki-laki maupun perempuan, yaitu apabila seorang wanita datang ke masjid dan disuruh untuk salat jenazah, maka dia boleh untuk ikut salat, dan ini adalah suatu yang disyariatkan untuk laki-laki dan perempuan sama, yaitu disyariatkan bagi laki dan juga disyariatkan bagi perempuan. Berkata Syekh rahimahullah, adapun salat jenazah maka tidak dilarang wanita untuk melakukannya, baik itu dilakukan di masjid atau di rumah atau di musalla. Dan dahulu para wanita mereka ikut salat jenazah di masjid Rasulullah SAW bersama Nabi dan setelahnya. ثم ختم الشيخ رحمه الله هذه الرسالة النافعة المباركة بقوله هذا آخر ما تيسر جمعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. وأسأل الله الكريم أن يجزي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله خير الجزاء، وأن يعظم له الأجر، وأن يرفع درجته في عليين، وأن يغفر له ولجميع علمائنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يحسن لنا أجمعين الختام، وأن يحيينا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين غير ضالين ولا مضلين، وأن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. Kemudian Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menghatamkan risalah yang bermanfaat dan penuh berkah ini dengan perkataan beliau, hadza akhiru ma tayassara jam'uhu, ini yang mudah untuk kita kumpulkan. Semoga salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad, juga kepada keluarga dan para sahabatnya.
Kemudian Syekh Abdul Razak Hafizahullah juga mendoakan, dan kita semua mendoakan beliau semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dengan balasan yang lebih baik dan mengagungkan pahala untuknya dan mengangkat derajatnya di surga nanti, dan semoga Allah mengampuni beliau dan seluruh ulama-ulama kita, dan juga semoga Allah mengampuni seluruh kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat yang masih hidup maupun yang telah meninggal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memperbaiki seluruh urusan kita dan tidak membiarkan kita mengurusi diri kita sendiri sedikit pun, dan semoga kita semua mendapatkan husnul khatimah, dan semoga kita semua selalu dihidupkan di atas Islam dan mati dalam keadaan beriman, tidak sesat dan tidak menyesatkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita semua menuju jalan yang lurus. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah, jazakumullah khair ya Fadilatul Syekh. Dan kalau Ustaz Iqbal Gunawan telah menerjemahkan, kita akan memberikan kesempatan bagi para pendengar dan pemirsa Radio TV untuk menyampaikan pertanyaan terkait dengan pembahasan di sore hari ini. Dan sebelum kami angkat via telepon, kami angkat pertanyaan dari pesan singkat terlebih dahulu. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, bagaimanakah hukumnya bagi kami anak-anak dari orang tua yang memang qadar Allah tidak sempat memeluk agama Islam dan sudah wafat? Sebagian anak-anaknya tetap berziarah kubur untuk mendoakan. Bagaimana hukumnya? Jazakumullah khairah. زيارة القبور كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالمسلم يزور مقابر المسلمين ومن فيها من الموتى، يدعو لهم أجمعين بالمغفرة والرحمة كما جاء في الحديث. هذه القبور التي تزار قبور المسلمين لغرضين كما تقدم: السلام على أهلها والدعاء لهم وتذكر الآخرة. Jawaban beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah." Dahulu aku melarang kalian untuk menziarahi kubur, sekarang ziarahilah kuburan karena hal tersebut akan mengingatkan kalian negeri akhirat. Maka yang diziarahi adalah kuburan kaum muslimin, agar orang yang menziarahi kuburan tersebut mengucapkan salam untuk penghuni kuburan dan mendoakan untuk mereka. Jazakumullah khairan Fadilatul Syekh. Kami berikan kesempatan pertama via telepon di 0218236543. Dan ada pendengar kita di Cibinong, silahkan Umu. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan langsung pertanyaannya. Samina di Cibinong. Gini, 2 pekan yang lalu tetangga saya terjadi kecelakaan, seorang laki-laki kecelakaan kereta api. Nah, darahnya berlumuran. Terus udah gitu dalam waktu berapa jam dia harus dikuburkan di Pondok Raja karena darahnya itu, dan disolatkannya gimana teh? Darahnya mengalir teh. Nah, mohon nasihat teh. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan simak jawabannya, Bu. تعجيل تغسيل الميت وتجهيزه والصلاة عليه ودفنه هذا من السنة. وما ذكر في السؤال أن الدم يخرج، لا بأس بعد أن يغسل أن يتخذ بعض الوسائل المفيدة في إيقاف الدم من وضع القطن أو اللصق الذي يفيد في هذا الباب، بحيث يتوقف الدم من الخروج، ويبادر بالتعجيل الصلاة عليه والدفن.
Jawaban beliau, hafizahullah, mensegerakan untuk menyelenggarakan jenazah dengan memandikannya, mengkafaninya dan mensolatinya adalah perkara yang disyariatkan atau diperintahkan. Dan apabila darah terus-menerus keluar setelah dimandikan, maka boleh untuk ditutup jalan darah tersebut dengan kapas atau dengan lem atau alat-alat kedokteran yang canggih saat ini, supaya darah tersebut tidak mengalir dan segera untuk dikafani dan dikuburkan. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan yang kedua via telepon. Ada Bapak Mul dari Medan. Silakan Pak Mul. Saya berdoa ketika berziarah kubur, berdoa untuk mayit lebih khusyuk ketika saya berada di kuburan daripada saya berdoa setelah sholat di masjid. Apakah perbuatan saya ini menyalahi? Karena saking khusyuknya saya berdoa untuk si mayit di kuburan ini, sampai-sampai sebelah saya ada orang datang, saya nggak sadar. Jadi apakah perbuatan saya ini menyalahi syariat Islam? Kemudian berkaitan dengan juga Ustaz, karena disunatkan kita berpuasa mulai dari 1 Zulhijjah, kemudian sampai selesai, dan di hari tasyrik kalau kita sudah rutin melaksanakan puasa Daud, apa bisa nanti disambung atau dilanjutkan dulu hari tasyrik tersebut, Ustaz? Itu aja, Ustaz. Baik. Barakallahu fiik, kita akan simak jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Mul. فيما يتعلق بسؤاله الأول، الدعاء للميت يكون في كل وقت يتيسر، يدعو لوالده، لأمه، لقرابته، لعموم المسلمين، كل ما تيسر. أما فيما يتعلق بزيارة القبور فهذه تكون بين وقت وآخر للدعاء ولتذكر الآخرة، كما جاء ذلك عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. والمسلم يجاهد نفسه في كل وقت على النصح في الدعاء واستحضار الإخلاص فيه والصدق مع الله والإلحاح على الله سبحانه وتعالى في دعاء. في هذا يكون في كل وقت وحين، والأمر يحتاج إلى معالجة ومجاهدة للنفس مستمرة. وأما سؤاله الآخر ففيما يتعلق بصيامه، صيام داود، أسأل الله عز وجل له التوفيق والقبول. إذا وصل إلى أيام النهي فإنه لا يصوم ويستمر في صيامه. إذا وصل إلى أوقات النهي في الصيام فإنه لا يصوم، وباقي ذلك يستمر في صيامه. Jawaban beliau, hafizahullah, yang berkaitan dengan doa untuk orang yang telah meninggal, maka mendoakan orang yang telah meninggal itu dilakukan di setiap waktu. Kapan saja bisa seorang mendoakan untuk orang yang telah meninggal. Namun menziarahi kuburan ini tidak dilakukan terus-menerus, akan tetapi hanya dilakukan sekali-kali untuk mendoakan mereka dan agar juga orang yang menziarahi kuburan dapat mengingat tentang akhirat. Dan seorang muslim tentu dituntut untuk selalu bersungguh-sungguh dalam berdoa, berusaha agar doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, khusyuk dalam berdoa. Dan tentu hal tersebut butuh untuk usaha yang sungguh-sungguh agar seorang bisa khusyuk ketika berdoa. Dan yang berkaitan dengan pertanyaan kedua, yaitu apabila seorang terbiasa dengan puasa Daud, semoga Allah memberi taufik kepadanya, jika sampai pada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, maka dia berhenti berpuasa pada hari-hari tersebut dan setelahnya ia teruskan kebiasaannya untuk berpuasa Daud.
Jazakumullah khair. Kami berikan kesempatan berikutnya, ada penanya kita Ibu Feliana di Situbondo. Silakan Umu. Assalamualaikum. Ini anak mau tanya ini, kan dulu bapak saya ya, bapak anak itu meninggal dunia kan pada hari Jumat pagi, tapi sedangkan anak lagi kepayahan tuh terus ketiduran, tahu-tahu dia sudah nggak ada nafas lagi gitu ya. Terus nggak sempat menelekkan kalimat thayyibah atau kalimat la ilaha illallah. Itu bagaimana itu? Katanya itu ya, menurut hadis barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya maka dia masuk surga. Ini bagaimana, apa yang ana harus lakukan terhadap bapak ana itu? Mohon solusinya. Syukron, jazakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Kita akan silang jawabannya. Ditunggu, barakallahu fiik. قد أحسنت في حرصها ورغبتها في إدراك أخيها قبل أن يتوفى بأن تلقنه لا إله إلا الله ليكون ذلك من آخر كلامه، وتقول ماذا عليها. فأولا الله يأجرها على حرصها ورغبتها، وثانيا تدعو له، تدعو لأخيها بالمغفرة والرحمة والعتق من النار. فمن أعظم الإحسان للميت القريب كثرة الدعاء له. Jawaban beliau, hafizahullah, apa yang dilakukan oleh sang penanya yaitu berusaha dan ingin sekali untuk mentalkinkan la ilaha illallah kepada saudaranya yang telah meninggal namun tidak sempat dia lakukan, maka inilah perbuatan baik karena ia telah berniat untuk melakukan kebaikan dan ia akan mendapatkan pahala atas niat tersebut. Namun yang bisa dia lakukan sekarang adalah mendoakan untuk saudaranya yang telah meninggal, mendoakan agar ia diampuni, agar ia dirahmati, dan agar ia diselamatkan dari neraka. Karena ini adalah kebaikan yang paling baik yang kita bisa berikan kepada keluarga kita yang telah meninggal, yaitu dengan memperbanyak doa untuk mereka. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Kita berikan kesempatan kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Subki di Bekasi, silakan akhi. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum. Ana ingin bertanya, apa hukum jika sulit menghafal kemudian meminta keriduan dari kiai yang meninggal, Syekh? Syukran. Nah, afwan, kita akan simak jawabannya. Jazakallahu khair, Subki. هذا نسأل الله العافية هو الشرك الذي جاءت الأنبياء بالتحذير منه والنهي عنه، أن يدعى غير الله، فالذي يسهل هو الله. والدعاء الذي يقال في هذا الموطن: اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا ما شئت سهلا. فيتجه الإنسان بدعائه إلى الله ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يكثر منها ويلجأ إلى الله. أما الميت فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا دفعا ولا عطاء ولا منعا، فضلا عن أن يملك لغيره. والتوجه إليه بالدعاء هذا جهل عظيم وشرك صريح، نسأل الله العافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. Jawaban beliau, hafizahullah, apa yang ditanyakan oleh sang penanya tadi, semoga Allah melindungi kita semua, adalah perbuatan syirik. Karena berdoa kepada selain Allah ini adalah bentuk kesyirikan, dan yang bisa memberikan kemudahan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang berhak untuk diminta kepadanya agar memudahkan segala urusan kita. Dan di antara doa yang diajarkan oleh Nabi kita untuk dibaca yaitu doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Inilah doa yang dibaca ketika seorang mendapatkan kesulitan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau mudahkan, dan sungguhnya suatu kesulitan jika Engkau inginkan mudah maka hal tersebut akan menjadi mudah.
Juga dengan memperbanyak zikir la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang telah meninggal, maka dia tidak memiliki untuk dirinya sendiri manfaat maupun mudarat sama sekali. Maka tidak boleh seorang berdoa kepada seorang yang telah meninggal, akan tapi seorang wajib untuk berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Kami berikan kesempatan kembali via telepon. Ada Bapak Ali di Medan. Silahkan Pak Ali. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Syekh. Di sini saya mau tanya, apa hukumnya kalau di kampung kami ini kan kalau ada orang meninggal itu selalu dibuat semacam nisan, tulisannya tanggal wafatnya dan lahirnya dan ditancapkan di kuburan. Dan apa hukumnya kalau kita katakanlah meres kuburan itu satu batu saja, maksudnya enggak tinggi? Apa hukumnya Ustaz? Tolong dijelaskan. Dan apa pahala kalau kita sholat tahajud masjid di masjid? Pahalanya tahiyatul masjid. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Pak Ali, kita akan simak jawabannya. Ditunggu. Barakallahu fiik. الكتابة منهي عنها. كتابة على القبور لا تاريخ الوفاة ولا اسم الميت ولا شيء آخر. وإنما إذا وضع حجر على القبر علامة فهذا له أصل. أما الكتابة فإنه منهي عنها، لا يكتب على القبور ولا تجصص ولا يبنى عليها، هذا كله منهي عنه. وتحية المسجد ورد فيها حديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. Pertanyaan atau jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi, yaitu hukum menulis tanggal wafatnya seorang yang telah meninggal di kuburannya di kayu atau di batu yang ada di atasnya. Maka beliau mengatakan bahwasanya menulis di atas kuburan ini adalah dilarang, baik itu tanggal kematian ataupun nama orang yang menghuni kuburan tersebut. Ini semua dilarang karena tidak ada dasarnya. Juga tidak boleh untuk membangun kuburan dengan mensemen kuburan, ini juga dilarang. Adapun jawaban dari pertanyaan kedua tentang tahiyatul masjid, maka Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Jika salah seorang di antara kalian masuk ke dalam masjid, maka janganlah dia duduk sampai dia salat 2 rakaat. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Dan demikian Pak Ali, semoga bermanfaat yang disampaikan Syekh. Kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ada Pak Khairi di Malaysia. Silakan Pak Khairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan saya Syekh, apakah hukumnya sesetengah amalan berkhutbah setelah disubuhkan mayat? Khutbahnya untuk para haji. Itu saja. Baik, barakallahu fiik. Kita akan simak jawabannya. Nah, pertanyaan Pak Khairi dari Malaysia mengatakan, menyampaikan bagaimana hukumnya berkhutbah atau menyampaikan nasihat setelah mayat dikuburkan yang diperuntukkan untuk yang hadir di kuburan tersebut. Bagaimana hukumnya? Jazakumullah khair. هذه ليس هناك ما يدل على فعلها وأن تتخذ سنة، لكن إذا كان هناك سبب، كان يكون هناك خطأ معين فيقول أحد الدعاة يبين أن هذا خطأ أو أن هذا مخالف للسنة أو نحو ذلك فلا بأس. أما أن يتخذ سنة بعد كل دفن تلقى خطبة أو درس أو محاضرة فهذا ليس ثمة ما يدل عليه. Jawaban beliau, hafizahullah, tidak ada satu dalil pun yang menunjukkan bahwasanya berkhutbah setelah mayat dikuburkan inilah perbuatan yang disunnahkan, yaitu dilakukan secara terus-menerus. Ini adalah perbuatan yang tidak ada dasarnya. Namun apabila sesekali ada seseorang atau seorang pendakwah atau seorang dai mengetahui ada
satu kesalahan atau kekeliruan yang dilakukan, maka boleh untuk dijelaskan di tempat tersebut. Itu sesekali dilakukan perkara tentang khutbah ini untuk menjelaskan kesalahan yang dilakukan, namun tidak dilakukan terus-menerus. Setiap selesai dikuburkan jenazah diadakan ceramah, maka ini tidak ada perintahnya dan sunnahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khair. Demikian Pak Khairi di Malaysia, semoga bermanfaat jawaban dari Syekh dan bisa memberikan pencerahan bagi kita. Kami angkat kembali pertanyaan selanjutnya dari pesan singkat yang sudah masuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Fadilatul Syekh, bagaimana hukumnya untuk meletakkan tanda kubur selain dari batu? Karena sulitnya kami mendapatkan batu, maka kami ganti dengan kayu atau bambu dan tidak ditulis. Dan pertanyaan yang kedua, bagaimana hukum meratakan tanah kubur sejengkal dengan bentuk kotak, tidak seperti musannam atau tidak seperti punuk unta, tapi dibuat kotak? Bagaimana hukumnya? Jazakumullah khair. تسوية القبور بالقصب أو مثل ما أشرت أن يوضع عليها الجص أو غير ذلك، هذا كله مما لا دليل عليه، وهذا باب فتح للمخالفة للهدي. والأصل أن القبر لا يزاد عليه من التراب الذي أخرج منه، يعني يدفن ويرفع يعني شبرا من نفس التراب الذي في القبر، لأنه لما حفر تركت منه مسافة في أسفله لوضع الميت، فيكون التراب كافي لأن يكون مسنما على القبر. وهذا الذي مضت به السنة، هذا الذي مضت به السنة أن يدفن ويكون التراب نفسه الذي أخرج من أرض قبر الميت يسنم منها القبر، ولا يتكلف الناس أشياء تفتح عليهم باب المخالفة لهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. Ya, jawaban beliau hafizahullah soal akhir. Tidak ada dalil yang membolehkan perbuatan yang ditanyakan tadi, karena secara asal bahwasanya tanah kuburan itu tidak ditambahkan dari tempat lain. Akan tapi tanah yang dikeluarkan dari lubang kuburan tersebut dikembalikan lagi untuk menutupi kuburan tersebut. Dan tentunya ketika seorang menggali kuburan, dibuat lahat di kuburan tersebut untuk meletakkan mayit, dan pasti ada sisa tanah yang bisa dijadikan satu jengkal di atas kuburan tersebut. Ya, ada kelebihan satu jengkal di atas kuburan tersebut dan dibuat seperti punuk onta. Inilah yang sunnah yang dilakukan oleh kaum muslimin sejak zaman dahulu. Adapun melakukan perkara-perkara lain maka tidak boleh untuk dilakukan, dan cukup apa yang telah disunnahkan oleh kaum muslimin sejak dahulu ini yang harus kita juga ikuti. Jazakumullah khairan fadhil Syekh. Wa hadha su'al akhir narju min fadilatikum al-ikhtitam. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن ينفعنا بما علمنا، وأسأل الله عز وجل أن يجزي إخواننا المستمعين خير الجزاء على حرصهم ومتابعتهم، وأن يزيدنا وإياهم توفيقا ونفعا وبركة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan taufiknya kepada kita. Juga beliau mendoakan kepada seluruh pendengar dan pemirsa yang telah mendengarkan dan berusaha mengikuti kajian-kajian kita. Semoga kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala.